tengah-tengah kita. Dan kita tunggu sahabat-sahabat yang lain sebentar lagi. Karena di Facebook biasanya agak terlambat ini Pak Abdi kalau misalnya mau join. Karena di laptop saya biasanya agak delay. Oke, sudah semakin bertambah sahabat-sahabat yang ada di Zoom. Oke. Di Facebook kita sudah live. 1 menit lagi kita mulai. Kita masih menunggu mungkin sahabat-sahabat. Ada biasanya Pak Bambang Hermanto, Bang Oksi dari Aceh ini biasanya hadir nemenin ya. Mudah-mudahan beliau juga sempat karena ini hari kerja, nggak gampang bagi sahabat-sahabat yang sedang menjalankan tugas ya, baik itu di perusahaan swasta, apalagi perusahaan negara, pemerintahan ya, maksud saya itu untuk bisa izin sebentar untuk mengikuti kegiatan ini ya, kecuali acaranya pada saat jam istirahat ya, jam 12 sampai jam 13 biasanya beliau-beliau istirahat untuk isoma. Nah, ini kita adakan jam 13.30 karena menurut kesepakatan sahabat-sahabat semua di awal kita mengadakan kegiatan online ini, jam yang paling pas adalah jam 13.30. Baik, kita mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi Bapak Ibu sahabat Oksi semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini seperti biasanya di setiap hari Rabu pertama dan Rabu ketiga, acaranya adalah acara yang sangat ditunggu-tunggu karena ini berkaitan dengan seberapa besar peluang penghasilan yang kita dapatkan di bisnis Oksi. Ini kalau dilewatkan sangatlah rugi ya, karena semua tips atau strategi dalam menjalankan bisnis Oksi ini hanya ada di acara ini. Saya sapa dulu sahabat-sahabat yang di FB. Terima kasih Bu Amoy Aini yang di Shanghai, di China. Terima kasih. Ini satu tim dengan Pak Abdiansah ya, sama-sama satu founder dari Pak Andre Januar. Terima kasih sudah sempat belajar. Kemudian nanti akan kita sambung dengan sahabat-sahabat yang lain. Kita akan mulai acara kita. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Abdiansah yang sudah memberikan waktunya buat kita, termasuk nanti ilmu-ilmu yang akan diberikan kepada kita. Hari ini, karena Let's Talk Oksi Opportunity pasti bukan saya yang bicara, tetapi praktisinya. Pasti pelaku bisnisnya. Siapakah beliau dan bagaimana beliau melakukan kegiatan bisnisnya ini, kita akan ikuti sebentar lagi. Kita sapa dulu ya, salah satu graduate ONS batch kedua yang sudah dilaksanakan acaranya pada bulan Desember tahun lalu. Jadi masih hangat ini sahabat Oksi, masih sekitar 2 bulan yang lalu ya acara itu berlangsung. Seorang senior coach harus bisa mencapai persyaratan untuk ikut ONS tersebut. Beliau tidak hanya seorang senior coach sahabat Oksi. Beliau juga bukan seorang junior coach, tetapi beliau di atas level tersebut. Beliau adalah seorang master coach dan beliau sudah mencapai posisi di mana RSO-nya adalah RSO klasifikasi Aiswarya yang ordernya di atas 250, kemudian juga sudah menjadi Millionaire Club 250 juta. Luar biasa. Kita sambut Pak Abdiansah. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi, luar biasa. Terima kasih Bu Sofi. Alhamdulillah. Ini apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah luar biasa, Bu. Terima kasih ya. Sehat.
selalu menginspirasi sehat dan solusi kesehatan kantong nih Bapak Ibu sahabat Ya, Oksi. Kalau enggak, beliau enggak mungkin bisa menjadi seorang master coach. Karena apa? ya, Seorang master coach pasti punya banyak konsultan, pasti punya banyak coach, pasti punya banyak senior coach juga. iya. Nah, saya tidak akan memperkenalkan beliau. Biar beliau sendiri yang memperkenalkan kepada kita. Uh, Tolong biodatanya Pak Abdiansyah, silahkan disampaikan kepada kami nih. Tak kenal maka nggak sayang soalnya. Iya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, mitra Oksi sekalian. Ya, saya pertama-tama memperkenalkan diri. Nama saya Abdiansyah, kelahiran dari Bangka Belitung, tepatnya di kota Pangkal Pinang. Ya, saya sudah berkeluarga, alhamdulillah. Istri 1, anak 3. Istri Ya, 1, anak 3. Oke. Nggak terbalik. Nggak terbalik ya Pak. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang keluarga saya, anak istri, keluarga besar ya, sehat semua. Salah satu adalah manfaat dari Oksi yang selalu kita konsumsi, ya. Ya. Dan pekerjaan saya memang apa saja sih bisa yang kita kerjakan, penting halal, terutama di Oksi. Karena di Oksi sudah nyata menghasilkan cuan ya yang luar biasa, sehingga apa yang menjadi kita impikan, impian kita itu banyak menjadi kenyataan. Ya. Itu aja mungkin Bu, perkenalan dari saya dulu. Perkenalannya ya. Ya. Oke. Jadi ternyata Pak Abdiansyah ini baru tahu saya ternyata bukan dari Jawa ya Pak ya? Bukan. Jadi luar Pulau Jawa, Bapak Ibu sahabat Oksi. Iya. Assalamualaikum hadir Bu. Waalaikumsalam, Bapak terima kasih. Ini masih pakai seragam ke sawah juga ini kayaknya. Luar biasa. Masih bisa selalu menyempatkan diri untuk hadir bersama kita semua. Oke, ternyata sahabat Oksi tadi sudah disampaikan beliau itu boleh dikatakan orang rantau ya Pak ya? Betul. Nah, itu berapa lama Pak tinggal di Bekasi ini? Apakah sejak lahir mungkin memang? Enggak, saya mulai merantau ke Jakarta tahun 1993. Setelah tamat SMA. Jadi kuliah di Jakarta. Oh, karena kuliah, maka Bapak tinggal di Jakarta sejak itu, kemudian tidak pulang kampung ya Pak ya? Tidak, karena keluarga semua ikut pindah. Oh, keluarga semua ikut pindah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sahabat Oksi, detail dari biodata Pak Abdiansyah. Jadi seperti dikatakan, beliau adalah orang rantau yang kemudian belajar di ibu kota dan akhirnya nyantol di sana dan akhirnya bertempat tinggal di Bekasi. Bekasi dengan Jakarta nggak terlalu jauh ya Pak Abdiansyah ya? Kurang lebih 20 kilo Bu ke pusat Jakarta ya. Dengan pusat Jakarta kurang lebih 20 kilo. Oke, beliau sudah berkeluarga dengan 2 putra dan 1 putri. Yang terkecil usia berapa Pak? 3,5 tahun Bu. Oh, baru 3,5 tahun. Pasti jaraknya dengan kakaknya jauh? Jauh, 15 tahun. Oh, 15 tahun. Rasanya ini karena Oksi juga ya mungkin ya. Akhirnya ada bayi Oksi lahir lagi di usia Pak Abdiansyah yang tidak 20 tahunan ya. Oke, luar biasa itu. Ini inspirasi nih buat sahabat-sahabat Oksi yang punya cita-cita memiliki keturunan yang sudah lama didamba-dambakan. Jangan khawatir ya. Dengan Oksi insya Allah semuanya akan bisa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, beliau sebelumnya juga sudah punya pekerjaan ya selain bekerja di Oksi, betul ya Pak ya? Ini wira swasta di sini di bidang jasa ataukah memang di bidang perdagangan atau bagaimana Pak?
Eh, Perdagangan, Bu. Dulu saya Dagangan ya. sempat juga pekerjaan sales juga, ya kan. Sempat juga jadi pedagang kaki lima, Oh ya. ya. Jadi kalau pedagang kaki lima pekerjaannya dilakukan sore sampai malam biasanya. Pagi sampai siang itu ya kita menjalankan opsinya. Oke, jadi Gitu. luar biasa ya. Ada beberapa hal yang ternyata kita bisa lihat di sisi Pak Abiansa ini, beliau punya usaha lain selain Oksi. Cuma yang menjadi apa namanya tadi yang beliau sampaikan adalah Oksi ini selain halal juga sudah terbukti memberikan hasil yang luar biasa. Ya, Ya, join Oksi di tahun 2009. Ini pada saat sebelum menjadi Metamorph ya Pak ya. betul. CJDW Network ini lahir tahun 2004, Bapak bergabung 5 tahun kemudian. Nah setelah, kalau boleh tahu nih, setelah kemudian CJDW Network berganti menjadi CJDW Network Metamorph, itu Pak Abiansa sempat vakum ataukah langsung take action Pak? Sempat vakum, Bu. Sempat vakum ya? Ya, sempat vakum saya. Sampai berapa lama Pak vakumnya saat itu? Sekitar 3 bulan ya, Bu. Sekitar itu, jadi nggak sampai Iya, setahun ya. Di iya situ nggak sampai mungkin setahun. masih mempertimbangkan bagaimana kondisinya sehingga Iya, untuk melakukan take action ini Bapak memerlukan pertimbangan yang sangat matang agar mungkin saat melakukan tindakan untuk memutuskan mengambil kesempatan lagi di bisnis Oksi ini benar-benar adalah keputusan yang sangat tepat gitu ya Pak ya. iya Oke, betul, Bu. Bapak Ibu sahabat Oksi, beliau sudah memperkenalkan biodata beliau seperti apa. Nah, sekarang saya ingin Pak Abiansa juga bercerita kepada kita awalnya kenal Oksi, ya, dan kemudian siapa yang memperkenalkan kepada Bapak awalnya pada tahun 2009 itu. Terima kasih. Ini ada Ibu Farida hadir. Beliau juga RSO baru, semoga bisa belajar di event ini ya Bu, karena yang bicara adalah Terima seorang kasih. master Selamat coach siang. dan seorang member di klub 250. Bagaimana Pak Ardi? Silahkan disampaikan awal kenalnya, kemudian siapa yang kenalin, dan kenapa Bapak mau mengonsumsi Oksi ini. Pertama itu dulu Ya, pertanyaannya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama tahun 2009 itu saya diperkenalkan oleh saudara saya, saudara kandung saya, produknya, ya. Tapi masih dulunya awal-awalnya saya tidak terlalu ambil serius karena bagi saya produk MLM itu sama saja, semua bilang nomor 1. Nah, tapi ketika saya mengalami sakit, istri sakit mah akut. Nah, sakit mah akut, kebetulan mau berobat juga tidak pegang uang, kebetulan saudara juga nitipin produk di rumah, saya coba konsumsi, hanya membutuhkan 6 botol, istri sudah bisa bangun dari tempat tidur, ya sudah mulai agak lebih sehat. Itu saya bilang langsung berkesimpulan ini produk luar biasa. Tadinya tentang bisnisnya saya abaikan, saya panggil kembali saudara saya beserta upline-nya untuk menjelaskan tentang bisnis ini. Itu 2009. Nah, di awal-awal saya hanya memperkenal produk ini di sekitar keluarga dan tetangga. Belum menekuni bisnisnya 100%, karena masih ada pekerjaan lain. Ya, betul. Ya, ketika 2011 saya dimotivasi lagi sama upline untuk fokus menjalankan bisnis Oksinya. Nah, akhirnya saya berjalan di 2 kaki, satunya di konvensional sebagai pedagang kaki lima, dilakukan di sore hari sampai malam, di pagi dan siangnya saya lakukan pekerjaan Oksinya, bisnis Oksinya. Sehingga saya mengembangkan pada saat itu di Bangka Belitung dan Palembang. Tunggu sebentar, itu Bapak lakukan dari jauh, dari Jakarta? Enggak, Apa masih, Bapak waktu itu masih di Bangka Belitung? Saya masih sudah di Jakarta, di Bekasi. Oh, sudah di Jakarta. Okay. Sudah di Bekasi.
Jadi ya. boleh dikatakan dirimut nih dari jauh Pak ya bisnisnya ya? Iya. Jadi saya langsung terjun langsung ke Bangka Belitung dan Palembang. Oh, langsung saat itu berkunjung Iya, ke sana. Oke. berkunjung ke sana ya. Eh, itu Bu, jadi awalnya dari saudara. Setelah kita rasakan manfaatnya dan memang banyak tetangga, saudara, teman-teman itu memang sehat, terbantukan kesehatannya, kesembuhannya itu berkat produk Oksi gitu. Jadi Nah, semangat saya itu, keyakinan saya bahwa bisnis ini luar biasa di masa depan itu sangat tertanam di hati saya gitu, bahwa bisnis ini luar biasa. oke, oke, oke. Terima kasih banyak. Luar biasa Iya, ya. Bapak Ibu Sobat Oksi, awalnya dari istri tercinta yang sakit ya. iya, Dan iya, tertarik untuk konsumsinya itu pun karena kebetulan produk tersebut dititipkan ke beliau oleh saudaranya. iya, Kemudian Allah memberikan ilham mungkin ya. Coba deh iya, siapa tahu alhamdulillah. ada wasilah dari Oksi untuk kesembuhan istri tercinta. Iya, Nah, beliau kemudian konsumsi 6 botol, akhirnya istri tercinta sudah bisa bangun dan sudah kelihatan lebih iya, sehat. Nah, kemudian baru beliau itu berpikir ini sesuatu nih, air ajaib iya, mungkin ya, ada yang bilang Bu iya, Sofi ini air dewa kan. Kadang-kadang istilah sahabat-sahabat ini bikin sesuatu ya, karena ada yang air ajaib, ada air dewa, bahkan kalau founder Andre Januar awalnya dipikir ini air dari kiai ya, uh, Bung Oksi, Pak Andre Januar. Saat itu iya, saya jadi wah ini luar biasa banget nih air ini. Nah, kemudian beliau baru menawarkan kepada tetangga, saudara, dan akhirnya betul-betul merasa bahwa keputusan beliau untuk mau menjalankan bisnis ini adalah saat yang tepat saat itu. Ternyata seperti itu cerita awal seorang master coach Abdiansa untuk bisa memulai bisnis Oksi ini ya, sahabat Oksi. iya, Nah, sekarang kalau kita sendiri sudah pernah mencoba, bahkan sudah bisa menyampaikan kepada orang lain, ini adalah step awal seperti yang dilakukan beliau. Jadi jangan khawatir untuk step berikutnya pasti Bapak Ibu akan dapat inspirasinya setelah ini ya. Karena saya akan bertanya bagaimana Pak Abdiansah mengembangkan jaringannya sampai seluas ini, sampai sekuat ini. Karena kalau saya lihat ya, materi kita hari ini kan cocok sekali nih dengan cerita atau kisah Pak Abdiansah. Karena awalnya Pak Abdiansah kan boleh dikatakan anti lah sama MLM ya. Karena Pak Abdiansyah tadi cerita, paling MLM ya mesti gitu. Selalu nomor satu, semua nomor satu. Jadi ada antipati saat itu. Tetapi betul, kemudian beliau mau mencoba, sahabat Oksi. Padahal beliau tidak punya latar belakang atau pengalaman untuk memulai bisnis MLM. Betul ya Pak ya? betul Bu. Nggak punya sama sekali, bahkan ngerasa ini sih semuanya sama aja, selalu nomor satu. Jadi Iya, bisnis ini tidak perlu pendidikan yang khusus untuk menjalankan network marketing atau bisnis direct selling atau MLM, tidak perlu sahabat Oksi. Kemudian tidak perlu pendidikan khusus untuk belajar bagaimana mencapai ilmu yang luar biasa untuk menjalankan bisnis ini. Betul ya Pak Abiansa, ada betul, gelarnya betul, bukan gelar untuk sekolah MLM kan ya? bukan, Bukan ya. Nah, jadi sahabat Oksi, Let's Talk Oksi Opportunity kali ini kan judulnya bisnis nggak pakai bakat, hasil memikat. Nah, jadi sekarang kita tanya nih, apa saja yang beliau lakukan sehingga bisa mencapai posisi di Master Coach. Tadi saya sudah sampaikan ya, untuk mencapai ONS aja ini senior coach harus melewati 2 lagi. Awalnya konsultan, kemudian coach, senior coach. Ini beliau 2 lagi di atasnya. Apa saja Pak yang dilakukan Bapak selama ini? Boleh di-share ya Pak? boleh. Saya pertama-tama juga mengucapkan terima kasih kepada upline saya, founder kita, Bung Oksi ya, yang banyak membantu dalam pengembangan jaringan. Tapi dari pribadi saya sendiri adalah awalnya saya jujur untuk mengenal Oksi itu tidak ada yang bimbing saya.
ya di sistem yang lama di CJDW Network sebelumnya. Tapi saya menganggap bisnis ini adalah bisnis saya sendiri. Maka saya harus belajar ilmunya harus saya dapatkan semaksimal mungkin, terus mandiri ya, karena ini bisnis saya. Bukan bisnis upline, bukan tidak bicara ini menguntungkan upline, tidak. Bagi saya ini bisnis saya, untuk keluarga saya. Jadi impian saya adalah yang memacu saya untuk berjalan di Oxy adalah bagaimana saya bisa memberikan kebahagiaan yang maksimal buat keluarga saya. Ya, jadi saya berani keluar dari zona aman ketika itu sebagai pedagang kaki lima yang sedang berkembang waktu itu. Oh, jadi saat itu lagi bagus-bagusnya ya usaha Bapak betul, ya? Wow. Betul. Tahun 2011 itu sedang berkembangnya. Berani sekali nih. Iya. Diawali saya melakukan itu masih separuh waktu. Ketika mulai pengembangan bisnis saya di luar kota, di Palembang, saya sudah melirik ini bisnis kalau dikembangkan serius lebih luar biasa. Penghasilan bisa tidak terbatas ini di atas penghasilan saya sebagai pedagang kaki lima. Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan itu, saya fokus menjalankan bisnis di Oxy. Nah, untuk di sistem baru ini ya seperti di awalnya tidak lepas dari bantuan pengembangan jaringan oleh upline saya ya Bung Oxy, karena beliau awalnya memang di sistem lama adalah mitra saya langsung, di bawah saya langsung ya. Oh, justru malah beliau awalnya di network, di masih CJDW Network malah di bawah Bapak ya? Betul, langsung di bawah saya langsung. Langsung di bawah saya langsung. Di sistem yang baru saya di bawah beliau ya. Oke, menarik sekali nih Pak. Ya, nah itu nggak Pak, itu proses ya. Jadi kesuksesan kan masing-masing. Betul. Ya, tidak tergantung posisi di mana. Nah, yang penting kita mau terus bergerak ya untuk menjaga keseimbangan kebahagiaan kita harus terus bergerak. Untuk mendapatkan penghasilan maksimal kita harus bergerak, tidak diam. Banyak potensi orang-orang di sekitar kita yang belum kita maksimalkan. Ya, teman-teman tetangga kita mungkin ada potensi di pekerjaannya, mungkin di keluarganya yang bisa mengembangkan bisnis Oxy kita, ya. Jadi misalkan dia pekerja pabrik, bagaimana kita memanfaatkan tetangga kita yang kerja pabrik, bagaimana dia mengembangkan Oxy-nya itu di lingkungan pekerjaannya, ya kan? Ataukah dia pekerjaan hotel, nah seperti itu. Nah, sebanyak kurang lebih segmen pasar itu 80% sampai 75% yang belum tersentuh. Ya, karena biasanya pemain MLM network dia menyentuh orang-orang MLM. Ya, betul, Pak. Ya, kisarannya hanya sekitar 20 sampai 25%. Sedangkan yang 75% sampai 80% itu tidak tersentuh. Sehingga banyak yang kita ketahui di lapangan, banyak orang-orang yang tidak mengetahui, masih belum banyak yang mengetahui air Oxy seperti apa, bisnisnya seperti apa. Tidak paham bisnisnya menghasilkan penghasilannya seperti apa gambarannya. Mereka menganggap MLM seperti biasa. Ya begitu-begitu aja kesimpulan mereka bahwa MLM itu hanya menghabiskan waktu, ya kan? Mungkin seperti anggapan Pak Abdiansa di awal ya. Iya, bisa betul. Jadi seperti itu ya. Nah, kewajiban kita adalah menjelaskan itu ke mereka bahwa Oxy sudah berjalan dari 2004, sudah membuktikan eksistensinya di dunia MLM network dan sudah membuktikan manfaatnya di banyak masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya. Nah, itu kita tanamkan, kita jelaskan ke orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, termasuk mitra-mitra kita untuk menanamkan optimisme mereka dalam menjalankan bisnis ini. Karena banyak mitra kita masih belum fokus atau yakin menjalankan bisnis ini, sehingga tenaga power yang dikeluarkan menjalankan bisnis ini belum maksimal karena belum yakin benar menjalankan bisnis ini. Jadi potensi-potensi yang ada sekitar kita yang harus kita maksimalkan. Oke,
Jadi potensi yang ada di sekitar kita ini harus dimaksimalkan. Sahabat Oksi, itu kalimat yang tadi saya beri bold ya, boldnya tebel banget ya. Jadi bahwa Pak Abiansa tadi mengatakan pada kita sebetulnya kalau kita bicara tentang bisnis network marketing, MLM, direct selling atau apapun itu yang menggunakan human ya, maka potensinya yang digunakan masih sekitar 20 sampai 25% saja. Nah, jadi yang 75 sampai 80% ini tugas kita semua. Tugas kita semua, Bapak Ibu sahabat Oksi, untuk bisa menanamkan optimisme kepada mereka bahwa produk kita ini adalah produk yang luar biasa. Manfaatnya banyak, apalagi eksistensinya sudah sampai 18 tahun. Nggak gampang, betul ya Pak Abiansa ya? Nggak Betul. gampang perusahaan Ya. yang bergerak dengan sistem jaringan ini bisa bertahan sampai selama ini ya. Kalau kita lihat betul sekali di awal tadi Pak Abdiansah menyampaikan kepada kita Bapak Ibu sahabat Oksi, banyak juga beberapa perusahaan networking ini mulai tutup ya, mulai tutup, bahkan kalau toh misalnya tidak tutup mereka membuat sistem yang baru, bahkan ada beberapa perusahaan internasional, saya tidak menyebutkan nama ya, yang akhirnya mengubah sistem distribusinya, ya sehingga hanya ada beberapa bisnis center saja yang berupa stokis-stokis itu semakin lama dikurangi. Nah, inilah momentum yang seharusnya bisa kita gunakan. Nah, Pak Abdiansah, kalau kita tadi menyampaikan kepada orang lainnya yang sekitar 75 sampai 80% potensi yang bisa kita raih di bisnis Oksi ini. Lalu ada yang bicara seperti ini Pak Abiansa, air semuanya sama. Perusahaan makanan kesehatan juga punya produk-produk yang luar biasa. Produk serbuk iya ada, produk tablet iya ada. Nah, emang apa istimewanya produk yang Pak Abdiansa punya? Apa yang Bapak sampaikan saat itu Pak untuk mengatasi hal tersebut? Ya, kita jelaskan keunggulan produk kita ya. Dari mulai bahwa air oksi itu produk utama kita memang murni ya. Air murni, terus ada penambahan oksigen yang tinggi sehingga tubuh kita ini membutuhkan oksigen, tambahan oksigen karena oksigen yang kita dapat dari udara bebas tidak semurni ya yang kita dapatkan dari oksi ya, masih ada oksidan di udara lepas, sedangkan peredaran darah membutuhkan oksigen yang cukup untuk melancarkan darah. Jadi terus ada air aktif ya kan. Keunggulan seperti itu yang harus kita jelaskan ke mereka bahwa tubuh butuh sehat, butuh produk yang berkualitas yang harus kita konsumsi. Jadi dengan hidup yang berkualitas, yang sehat yang berkualitas, ya, membutuhkan produk yang berkualitas. Dan produk kita sudah 18 tahun dan beberapa kali mendapatkan top brand. Ya, tidak mudah mendapatkan top brand sebagai produk air kesehatan yang pertama di Indonesia, sebagai produk pelopor. Nah, itu harus kita banggakan, produk pelopor. Jadi produk yang lain mereka bagaimana? Mereka pengikut. Kalau follower, ya nggak akan bisa ngikutin pelopor, gimana juga. Ya, iya. Menarik sekali ya, sahabat Oksi. Ya. Pengikut tidak mungkin menyamai pelopor ya. Dan ini yang menjadi kekuatan kita. Tadi dengan gamblang sekali Pak Abiansa menyampaikan kepada kita bahwa yang penting itu adalah kekuatan dari produk. Berarti itu dulu ya Pak ya. Kekuatan produk itu nomor satu dulu ya. Baru kemudian urusan lain. Nah, urusan lainnya nanti ya kita skip dulu. Jadi Bapak Ibu sahabat Oksi, bicara tentang kekuatan produk, berarti sahabat Oksi harus mendalami, menguasai, memahami materi-materi produk CJDW Network Metamorph ini secara utuh. Betul ya Pak? Betul. Jadi apa yang disampaikan beliau ini ada korelasinya juga dengan kegiatan-kegiatan online kita. Jadi jangan pernah merasa malu jika menjadi peserta training abadi ya. Justru itu menjadi
kesempatan kita untuk menutrisi otak kita agar kita bisa menyampaikan materi-materi sebaik yang disampaikan oleh Pak Abiansah ke 75-80% potensi keberhasilan kita di bisnis Oksi ini. Dan kalau kita mengikuti kegiatan online pastinya ini menjadi contoh. Seorang master coach aja mengikuti, apalagi ke saya yang baru memulai. Seperti itu. Nah, tadi berarti cara menghandle penolakan itu dengan cara penguasaan produk ya Pak. Kalau misalnya nih ada pertanyaan, bisnis MLM mah semuanya sama Pak, selalu cari orang, selalu rekrut, nanti harus memotivasi, membimbing. Saya nggak punya Pak keahlian kayak gitu, saya nggak pernah jualan. Apalagi saya ini nggak sekolah di bidang bisnis, nggak punya bakat Pak. Nah kalau seperti itu gimana Pak Abiansah menyampaikannya Pak? Sebenarnya begini Bu, saya ini sebenarnya seperti mengajarkan ikan berenang ya, karena teman-teman kayak lebih paham juga ya sebenarnya. Karena ini sharing pengalaman ya, sharing pengalaman. Jadi sama aja kata mereka dengan bisnis MLM. Oh tidak sama. Karena produk kita air itu adalah produk dasar, kebutuhan dasar dari manusia. Kalau bicara tidak pernah selling, aku tidak punya pengalaman dalam penjualan, itu bohong. Karena ketika kita sikat Pak Abdi, mohon maaf, mic-nya tolong Pak dinyalakan lagi, kepencet. Iya. Jadi kalau orang bilang tidak punya pengalaman penjualan, itu mereka tidak paham bahwa mereka sebenarnya sudah sering melakukan penjualan. Ya, sadar atau tidak sadar. Ketika mereka melamar pekerjaan, mereka juga melakukan penjualan. Ya kan? Penjualan skill, bakat, pendidikan yang dia jual. Terus ketika dia terpepet dengan ekonomi, dia tentu akan bisa menjual walaupun produk barang-barang pribadi di rumah. Itu ilmu kepepet namanya. Betul. Ilmu kepepet. Jadi sebenarnya mereka semua manusia punya potensi untuk menjual. Hanya perlu diasah. Mereka butuh memahami produknya, memahami tentang bisnisnya, atau bahasa kita marketing plan-nya, sehingga mereka tergerak optimis untuk menjalankan bisnis ini. Nah, bagaimana dengan dibanding MLM lain? Nah, MLM lain produknya tidak seperti Oksi dahsyatnya. Kenapa? Produk mereka bukan produk dasar, kebutuhan dasar. Contoh misalkan herbal. Tanpa herbal kita masih bisa hidup. Ya kan? Kita masih banyak pilihan lain. Tapi kalau air, bicara air, itu kebutuhan dasar kita. Oh, produk air lain banyak. Tapi jangan salah, yang produk beroksigen dan air aktif, kita Oksi. Bagaimana? Oh, ada yang lain juga yang punya oksigen. Mereka follower, bukan pelopor. Kita sudah berapa top brand, kita sudah eksistensi kita sudah 18 tahun. Nah, keunggulan itu yang harus kita jelaskan ke mereka. Nah, apa aja yang kita menjadi pengalaman kita dalam konsumsi, mendapatkan penghasilan di Oksi, itu kita ceritakan sebagai motivasi buat mereka. Oke, jadi intinya adalah kita jangan lupa Bapak Ibu sahabat Oksi, kalau kita bicara tentang air Oksinya nih, bahwa air kita ini adalah air pelopor dan utamanya adalah kebutuhan dasar manusia. Bisa ya, bisa dipahami ya. Tadi kalau produk-produk selain air, tanpa mereka pun kita masih hidup. Saya jadi tertarik sekali karena memang secara penelitian Pak Abiansah, seseorang atau manusia ini bisa bertahan hidup tanpa makan itu selama 2 minggu. 2 minggu. Tanpa air itu hanya seminggu. Minggu. Kalau lebih dari seminggu, udah nggak bisa. Kalau tanpa oksigen pasti nggak bisa apa-apa ya Pak ya. Betul, hanya sekian menit waktunya. Oke. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita garis bawahi di pernyataan beliau, sahabat Oksi, bahwa tubuh kita ini butuh yang namanya oksigen, ya,
Karena tadi tanpa oksigen sedetik pun kita pasti akan lemas dan bahkan bisa fatal akibatnya ya. Nah, oksigen itu sebetulnya beliau sudah sampaikan tadi bisa pada saat kita menghirup udara. Pada saat sekali hirup sebetulnya ada 11.000 liter udara, sahabat oksi, masuk ke tubuh kita. Nah, di antara 11.000 itu hanya 20%-nya yang mengandung oksigen. Cukup dong Bu Sofi, Pak Abiansa, mungkin kita akan berpikir begitu. Tapi beliau tadi menegaskan kepada kita bahwa oksigen yang berasal dari udara bisa jadi ada oksidannya. Betul ya Pak Abdia tadi menyampaikan gitu? Betul. Bisa jadi ada oksidannya, padahal kita butuh segala sesuatu yang berfungsi menangkal oksidan tersebut. Harus ada antioksidannya. Nah, kalau air oksi, ini oksigennya adalah oksigen yang sudah jernih tanpa ada oksidan lagi. Airnya juga murni, demineral, kemudian juga ada proses mesin MRET tadi yang beliau sampaikan, di mana proses mesin ini membuat struktur molekul airnya menjadi sama, menjadi lebih kecil dan bisa terserap lebih cepat ke dalam tubuh, sehingga proses detox jika ada oksidan yang masuk ke tubuh kita baik dari luar ataupun radikal bebas yang terjadi pada saat metabolisme di dalam tubuh ini bisa kita detox, kita keluarkan dengan cepat melalui tubuh kita, Bapak Ibu sahabat oksi. Dan luar biasanya mungkin karena Pak Abiansyah juga sudah visit ya ke pabrik kita di Boyolali, beliau melihat langsung bahwa pada saat masuk ke mesin MRET itu juga ada proses sinar infrared, di mana sinar tersebut mampu membuat sel-sel radikal termasuk sel-sel kanker ini bisa mati dan akhirnya tubuh kita menjadi lebih sehat. Sekali lagi, air adalah kebutuhan dasar manusia. Ini yang membuat tawaran kita menjadi tak tertolak. Begitu ya Pak Abiansyah ya? Iya. Nah, jadi kekuatan dari produk sudah dibicarakan sama beliau, ini adalah kunci utamanya. Sekarang kita sebelum ke sistem bonus, nih pasti Pak Abiansyah sebagai seorang yang berawal dari wira swasta, sebelum Oksi juga sudah punya kegiatan melakukan perdagangan ya, istilahnya punya usaha penjualan sendiri, pasti orientasinya ke duit nih ya, ke vitamin D-nya. Tapi sebelum itu Pak, kenapa kok Bapak percaya banget dan yakin banget dengan perusahaan ini Pak? Selain usianya yang sudah 18 tahun ini Pak. Apa saja mungkin yang bisa di-share kepada kami? Pertama, saya anggap profesionalisme dari perusahaan itu sudah mulai meningkat ya, keseriusan ya dengan pengembangan bisnisnya terbukti dengan perubahan sistem marketing plan yang mengikuti yang terbaru ya. Perubahan ini kan mengikuti yang berkembang, bisnis yang berkembang di dunia network ya. Jadi perusahaan melihat potensi pemain-pemain network dengan merubah sistem itu. Jadi terus orang-orang manajemen yang profesional yang saya lihat kemarin waktu mengikuti batch ONS 2 itu, saya lihat wah ini perusahaan benar-benar serius untuk mengembangkan bisnis ini ya. Di situ aja Bu, saya lihat potensi. Berarti kita dapat pernyataan yang real nih ya. Mungkin sahabat-sahabat Oksi yang juga sudah mengikuti ONS batch kedua punya perasaan yang sama nih, punya kesimpulan yang sama. Pertama, dari profesionalisme, di mana beliau tadi menyampaikan bahwa adanya terus secara signifikan melakukan perubahan-perubahan baik, ada progres yang baik, mulai dari sistemnya, di mana di sistem CJDW Network Metamorph itu dijalankan bisa lebih mudah, kemudian hasilnya juga lebih terlihat ya, maksimal sekali dari potensi yang ada, dan kemudian beliau melihat bahwa ternyata setelah bertemu dengan para board of director-nya, bersama para manajernya dan seluruh staf yang saat itu hadir bersama sahabat-sahabat Oksi yang ikut acara ONS, benar-benar terlihat bahwa wah ini keputusan saya tidak salah untuk menjadi keluarga besar Oksi. Nah itulah sahabat Oksi. Jadi
perusahaan kita sudah disampaikan oleh beliau, produk juga sudah ya, walaupun tadi produknya belum lengkap, tapi juga mungkin beliau bisa memberikan tambahan ya bahwa yang namanya perusahaan ini juga selain dilihat eksistensinya, profesionalismenya, juga dari asetnya ya, aset yang didapat ya, yang dimiliki maksud saya, aset yang dimiliki ya Pak Abiansa ya. Karena kemarin Pak Abiansa ke sana kan itu gedungnya kan milik sendiri ya Pak ya, perusahaan ini ya. Betul, Geraha Oksi milik sendiri. Nah, mungkin Bapak Luar bisa biasa. ceritakan suasana gerahanya itu seperti apa di dalamnya. Apakah semewah hotel bintang 10, Pak? Belum ada ya hotel bintang 10 ya. Lebay ini. Ya. Fasilitas yang ada di gedung itu apa Ya, saja, Pak? Mungkin bisa disampaikan ke sahabat-sahabat yang belum ikut. di fasilitas yang ada di Geraha Oksi itu adalah sudah cukup komplit ya. Ada kafetarianya ya. Terus ruang meetingnya ada berapa ruangan kalau nggak salah Ya, itu ya. betul. Untuk turun lagi juga disediakan lift, ya kan. Pengamanan yang cukup bagus ya, dari security-nya juga bagus. Ada fasilitas untuk ibadah juga ada disediakan. Itu sangat comfortable lah, nyaman ya. Ya, itu tidak semua perusahaan network punya fasilitas seperti itu, ya kan? Betul, Pak. Alhamdulillah. Jadi ada hall-nya yang bisa kita gunakan untuk meeting dalam skala besar juga ya. Ini sangat menentukan kita, kepercayaan kita, trust kita ke perusahaan, apakah nanti bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Sahabat Oksi, satu lagi yang perlu disampaikan bahwa Oksi ini juga memiliki pabrik sendiri. Mungkin Pak Abdi bisa menceritakan nih tentang pabrik ini, Pak. Ada di mana, kemudian seperti apa? Mungkin sedikit cerita deh. Ya, alhamdulillah ya, PT Sejirium punya pabrik sendiri di Boyolali ya. Tepatnya di mana saya lupa itu, cuman pernah sekali saya berkunjung ya. Untuk perusahaan network yang punya pabrik sendiri itu tidak banyak ya, karena rata-rata network lain adalah maklon. Kopen. Oh, Kopen, ya betul. Terima kasih Pak Bagio. Boyolali tepatnya di Kopen. Terima kasih. Iya di Kopen Pak ya, Pak Bagio. Makasih Pak Bagio, Komandan. Karena saya udah 4 kali Pak. Wah, saya ke pabrik udah 4 kali. Ya. Saya baru dikasih kesempatan 1 kali Pak Bagio. Oh. Siap Komandan. Luar biasa Pak, biasa ya. Ya. Nanti ngopi bareng lagi Pak. Siap Komandan. Jadi tidak semua perusahaan network mempunyai pabrik sendiri. Ya, rata-rata mereka maklon ya. Maklon dari perusahaan yang lain. Betul, Pak. Ya. Jadi itu patut ya kita banggakan ya. Punya pabrik sendiri, perusahaan yang besar yang sudah eksis 18 tahun. Tidak ada yang perlu diragukan lagi untuk menekuni fokus di bisnis ini. Produknya sangat luar biasa, kebutuhan dasar manusia, ya kan? Tinggal niat mau jalan atau tidak, mau keluar dari zona aman atau tidak. Itu saja. Oke, Pak. Sekarang kita bicara tentang produk ya. Tadi kita sudah bicara pabrik, sudah bicara tentang geraha, aset juga kita sudah sampaikan. Untuk bisa memantapkan hati ini untuk terus melangkah. Karena bisa jadi sahabat-sahabat Oksi yang sekarang hadir ini masih ada rasa gamang ya. Apakah di masa-masa seperti sekarang pandemi mana sekarang sudah PPKM levelnya udah ganti-ganti lagi ini, apakah masih ada kesempatan? Nah, produk lain selain Oxy Water yang Pak Abdi pernah coba itu dari rangkaian produksi JDW apa saja Pak? Ada 5 kan ya? Nah ini coba Pak ceritakan mana yang sudah Bapak konsumsi atau semuanya nih sudah dikonsumsi Pak? Dulu di awal-awal sistem Metamorph berjalan, saya coba semua produk. Oke. Ya. Termasuk dari mulai Aulistela, Lustatela, Auribel, ya, dan Core 7. Terutama dulu banyaknya di Core 7 ya. Tapi saya lebih cocok memang untuk Aulistela. Sekarang ini rutin di Oxy dan Aulistela-nya.
Boleh tahu kenapa Betul. Pak memilih Alustela untuk dikonsumsi secara rutin nih? Ada manfaat apa atau ada keluhan apa sebelumnya atau memang tidak ada keluhan sama sekali? Saya termasuk orang yang overweight ya, overweight karena olahraga sudah satu minggu 2 kali, tapi ternyata untuk turun berat badan itu sulit. Ya, hampir banyak produk juga yang sudah saya coba tidak menunjukkan hasil yang signifikan ya. Tapi setelah saya coba rutin Alustela dan Aeroxy-nya diminum secara rutin, baru habis 1 bungkus itu berat badan saya itu sedikit-sedikit mulai menurun. Di hasilnya dari konsumsi itu adalah detox dari BAB-nya lancar. Ya. Jadi perut ini agak sedikit ngempes lah. Ya, boleh nih Pak Bagio nih ya. Siap, Pak Andriansa. Oke, jadi lingkar perut semakin lama semakin berkurang ya Pak Abdiansa ya, karena rutin konsumsi air oksi dan Alustela. Betul sekali ya. Kalau kita lihat dari penelitian bahwa sehat kita ini 80% dari pencernaan. Kalau pencernaan kita kuat, penyerapan juga akan kuat. Kalau penyerapan nutrisi ini kuat, maka hasilnya adalah apa yang kita makan, Bapak Ibu Sahabat Oksi, nutrisinya akan diserap dengan baik dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selesai. Tapi yang namanya racun-racunnya juga bisa didetoks dengan sempurna. Sehingga tidak ada lagi radikal bebas yang ada di tubuh kita di hari tersebut. Semuanya berjalan secara normal, sirkulasinya berjalan dengan apa yang kita harapkan. Kalau misalnya dilihat dari berapa banyak makanan yang kita masuk, itu pasti lebih banyak daripada jumlah kita membuang racun-racun atau melakukan detox ya. Ibarat Pak Abdi mungkin awal pagi sarapan, kemudian jam 10 mungkin konsumsi makanan kecil. Setelah itu makan siang, habis itu ada cemilan, belum lagi kalau home sharing atau ada acara-acara seperti prospek dan sebagainya, pasti akan ada makanan-makanan yang masuk. Jadi berkali-kali kita masuk dalam sehari makanan-makanan ke dalam tubuh kita, ini pasti harus diimbangi dengan yang namanya racun yang harus kita keluarkan dari tubuh. Nah, maka kenapa beliau memilih Alustela, Bapak Ibu Sahabat Oksi, untuk bisa mendetoks racun-racun itu keluar dari tubuh, sehingga akhirnya fungsi penyerapannya kuat dan membuat proses untuk menuju normal ya itu berjalan dengan lancar. Jadi obesitas ke overweight dulu ya Pak biasanya ya. Kalau misalnya dari obesitas langsung normal, rasanya kita juga takut nih. Oh terlalu frontal di perubahannya ya. Jadi dari obesitas kemudian overweight baru ke ideal. Nah ini kita bisa mengikuti kegiatan mengukur ideal tubuh kita nanti ya pada saat kita melakukan atau mengikuti acara training online produk kita yang lain. Nah, Pak Abdiansyah, tadi kita sudah bicara tentang produk yang merupakan kekuatan dari bisnis kita. Bicara tentang perusahaan, sudah. Kemudian sekarang tiba saatnya kita bicara tentang rancangan bonus di CJDW Network Metamob ini. Boleh tahu berapa banyak plan yang ada di bisnis kita ini, Pak? Ada rancangan M-Plan di bisnis kita ini, marketing plan kita ini ada berapa bonus sebetulnya? Pertama plan A itu bonus yang ditawarkan adalah bonus sponsor. Ya, bonus dari mensponsori orang ya. Yang besarannya dari mulai 20.000 sampai di pelatih 140.000 ya platinum. Ya. Ya. Terus bonus pasangan, plan B-nya itu bonus. Nah ini saya lupa nih Bu, kalau rinciannya Bu nih marketing plan. Bonus auto reward ya Pak ya. Auto reward. Rinciannya juga nggak apa-apa nggak disampaikan. Jadi ada bonus plan A tadi, bonus sponsor dan bonus pairing ya. Jadi
Bapak Ibu Sahabat Toksi, bonus pairing ini adalah bonus yang jika terjadi pasangan di jaringan kita, maka akan keluar bonus per pasang berapa? Masih ingat Pak Abiansa? 15.000 ya. Oke, luar biasa. 15.000 dan potensinya untuk seorang platinum sampai 450.000 sehari. Ya, luar biasa. Jadi kalau itu kita lakukan dalam sebulan, pasti potensinya sangat besar. Gold aja bisa sampai 27 juta, apalagi kalau platinum ya Pak ya. Nah, kemudian bonus auto reward tadi Pak Abiansa sudah menceritakan kepada kita. Disinilah beliau mencapai posisi master coach. Nah, boleh tahu nih Pak, untuk mencapai posisi master coach, masih ingat nggak sih berapa banyak senior coach di jaringan Bapak ini? Kira-kira aja nih. Senior coach 3, 4. Ada 10 lebih paling ya? Ya, lebih dari 6 lah ya Bu ya. Lebih dari 6, sekitar 6 ya. Ya karena kalau kita lihat ini senior coach ini kan 150 kiri, 150 kanan ya. Iya. Nah, kalau junior master coach pasti di atasnya. Dan ini Pak Abiansa ada di posisi master coach Sahabat Toksi. Yang paling susah Pak, kalau misalnya ditanya nih oleh jaringan Pak Abiansa, Pak, saya untuk mencapai master coach seperti Bapak rasanya ngimpi. Bahkan ngimpi aja nggak berani, mungkin gitu ya. Nah, untuk mencapai konsultan ini Pak, gimana caranya? Nah, apa yang bisa Bapak bantu untuk mereka bisa mencapai posisi konsultan di mana ada akun kiri 30 dan akun kanannya 30 orang, Pak. Ada strategi khusus nggak? Misalnya, mereka kalau jadi member langsung 3 dos, atau langsung 7 dos, atau langsung ngajak 5 orang, atau bagaimana, Pak? Ini strategi yang paling mudah dari seorang master coach Abiansa. Jadi yang kita rekrut adalah mitra-mitra di posisi goal. Ketika dia mencapai 10 gol kiri, 10 gol kanan, maka dia mencapai konsultan. Wow, simple banget ya. Sahabat Toksi tadi sama-sama menyimak ya. Rekrutlah 10 gol di kiri dan 10 gol di kanan, maka pasti tercapai konsultan. Oke, ini yang menurut Pak Bagio adalah posisi yang paling susah soalnya Pak. Setelah posisi konsultan ini dapat, maka posisi-posisi lainnya bisa mengalir. Benar seperti itu ya? Menurut Pak Abiansa bagaimana? Iya, ketika sudah mencapai konsultan, dia akan lebih semangat untuk mencapai auto reward yang di atasnya lagi, ya kan? Karena duplikasi itu yang harus kita tanamkan ke para mitra bahwa duplikasi konsultan. Jadi apabila terjadi duplikasi konsultan di bawah kita, mitra terus berjalan, maka pencapaian di peringkat berikutnya tidak terlalu sulit. Oke, jadi ternyata para leader kita nih, Sahabat Toksi, benar-benar ya sepakat karena mereka sudah menjalani bisnis ini sejak awal sampai sekarang, sudah tahu ya bagaimana tingkat kesulitan, suka duka, asam garamnya, sehingga ada tips yang juga bisa didapat oleh kita semua kali ini bahwa paling tidak kita punya 10 orang yang bisa mencapai gold di kiri dan kanan kita bangun dasarnya harus kuat ya Pak ya, biar nanti bangunan berikutnya bisa kuat ya. Nah dari situ nanti pasti akan lebih mudah meningkatkan posisi karena mereka setelah mencapai posisi pertama pasti akan termotivasi untuk mencapai posisi-posisi berikutnya dan itu akan mengalir tanpa bisa kita stop, tanpa kita lakukan apa-apa, mereka akan bergerak dengan sendiri. Nah, syarat untuk menjadi member dulu Pak sebelum kita ke plan C, syaratnya apa nih Pak? Minimal berumur 17 atau 18 tahun ya, punya KTP. Oh, yang penting punya KTP ya? Iya. Perlu harus ada rekening bank kalau misalnya mereka bilang saya nggak punya rekening bank, saya nggak punya NPWP, itu bagaimana Pak kalau seperti itu? Harus punya rekening bank, kalau nggak bonusnya ditransfer ke Upland. Iya. Kalau NPWP memang belum wajib ya Bu kali Bu ya, kalau di awal ya. Nggak apa-apa, nggak harus ada NPWP jika misalnya tidak ada.
kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menjadi member. Sahabat Oksi, tadi Pak Abiansah sudah menyerukan kepada kita ya, bahwa asal punya KTP menjadi warga negara Indonesia, kita sudah bisa menjadi seorang member atau menjadi keluarga besar CJDW Network Metamorph. Artinya, boleh siapa saja. Boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh yang sudah menikah, boleh yang belum menikah, boleh yang menikah lagi ya Pak. Ya. Dan masih boleh, hidup. Ya masih hidup ya. Kemudian juga apa namanya? Yang penting adalah mereka memiliki KTP dan membayar biaya pendaftaran. Ada biaya pendaftarannya nih Pak Abiansah? Promo free. Oh, sahabat Oksi, di bulan ini masih ada promo free untuk menjadi member ya. Kita starter kitnya mendapat langsung dari RSO di mana kita mendaftarkan diri, tetapi kita tidak membayar biaya starter kitnya. Dan kemudian baru kita aktivasi dengan kita memilih paket join. Boleh tahu Pak, paket joinnya ini berkisar berapa Pak Abiansah? Untuk silver 175.000. Untuk posisi gold itu 525 ya. Kalau di Jawa ya Pak ya? Jawa, area di Jawa. Pulau Jawa, area Jawa. Untuk platinum ya 175 dikali 7 ya. Jadi boleh memilih, mau 1 dos boleh, mau sampai dengan 7 dos juga nggak masalah Bapak Ibu sahabat Oksi. Jadi itu adalah aktivasi kalau kita mau menjadi member CJDW Network Metamorph dan kemudian menjalankan bisnisnya. Nah, auto reward aja kita sudah mencapai bonus yang tertinggi. Tadi sudah disampaikan di awal, Pak Abiansah ini Bapak Ibu sahabat Oksi sudah melewati kememberan menjadi klub 100, milioner klub 100. Beliau sudah mencapai milioner klub 250. Nah, Pak, kalau boleh nanya nih ya, untuk bonus master code saja, master code untuk auto reward saja. Jadi bonus auto reward seorang master code. Itu sampai berapa, Pak? Yang Bapak terima? 75 juta. 75 juta master code saja ya? Iya. Kemudian pada saat junior master code 30 juta. 30 juta. Kemudian pada saat senior coach 10 juta. 10 juta. Lalu pada saat menjadi coach 5 juta. 5 juta. Dan pada saat jadi konsultan 1,5 juta. Berarti totalnya berapa nih? Pak Bagio berapa Pak Bagio? Mungkin Pak Bagio yang hafal juga nih. 70 tambah 35 105 juta. Tambah 16 juta 500. 100 berapa Pak Bagio? Luar biasa. 121,5. 121 juta 500, luar biasa. Kita tepuk tangan yang open kamera ya. Beliau dari bonus auto reward saja sudah memiliki bonus 121 juta 500. Belum bonus mingguan ya Bu ya. Belum, betul. Belum termasuk bonus plan A yang mingguan setiap hari Rabu. Kemudian bonus pasangan, apalagi dengan bonus plan C-nya. Ini luar biasa sekali. Dan Pak Abdi bisa mencapai posisi master code ini selama berapa lama Pak? Dari bergabung sejak Network Metamorph. Pencapaian master code itu saya Desember. Nah, Desember Bapak bergabung kan dari Agustus 2020. Oh, Agustus 2020. Jadi dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, Pak Abiansah bisa mencapai posisi master code dan memiliki omset yang luar biasa sehingga dari bonus auto reward saja sudah terhitung 121 juta 500. Kenapa saya menekankan bonus auto reward Bapak Ibu sahabat Oksi? Karena bonus ini adalah bonus yang pasti. Betul gitu ya Pak Abiansah ya? Kapanpun mencapai pasti akan diberikan. Karena sistemnya akumulasi. Karena sistemnya akumulasi. Jadi kapanpun kita mau, maka akan langsung diberikan oleh perusahaan. Tinggal satu lagi langkah nih Pak Abiansah. Di plan B sudah. Plan C, di bonus ini kita dapat apa saja Pak? Plan C
Bonus pribadi mungkin, belanja pribadi ada? Ada bonus apa namanya itu ya? Kalau saya bilang bonus tupo ya. Bonus tupo, oke. Bonus tupo, Ya, bonus loyalty personal. Ya, loyalty personal. Kalau kita belanja pasti akan dapat tambahan bonus juga ya, Pak Abdiansyah ya. Jadi betul, ini apa namanya, kesempatan buat sahabat-sahabat Oxy jika misalnya di awal-awal belum merasa mampu untuk merekrut ya, untuk menduplikasi ini, perusahaan bisa menyediakan bonus yang bisa kita dapatkan pada saat kita melakukan belanja pribadi. Aduh, banyak sekali ya bonus yang sudah bisa kita terima. Pak Abdiansyah, sekarang saya mau minta lagi nih tips dari Bapak. Apa saja yang seharusnya tim Bapak lakukan untuk bisa mencapai jenjang-jenjang berikutnya? Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat sahabat-sahabat di luar sana untuk bisa mengadakan kegiatan yang sama dengan Bapak. Mungkin sambil saya share screen ya, karena Bapak Ibu sahabat Oxy, saya juga punya dokumentasi beliau melakukan kegiatan apa selama ini untuk bisa menunjang kesuksesannya di bisnis Oxy. Nah, kita mulai dari slide pertama. Nah, ini ada judulnya. Beliau memberikan judul presentasi Oxy kepada 20 orang terapis bekam. Nah, ini hubungannya apa nih Pak? Oxy Water kita dengan terapi bekam. Bekam itu kan adalah proses terapi mengeluarkan darah kotor, ya, supaya darahnya lebih lancar. Maka kita presentasikan dengan air Oxy itu supaya membantu para langganan terapisnya itu untuk darahnya supaya lebih lancar. Jadi setelah dibekam, mereka diwajibkan konsumsi itu, jadi paket terapis gitu ya. Masuk dalam paket terapis. Dimasukkan jadi satu paket dengan terapinya ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi untuk membantu kelancaran peredaran darah. Oke, boleh tahu Pak, satu terapis itu memberikan solusi ke para pasiennya itu per orang berapa dus? Mungkin ada standar dari mereka itu Pak, atau terserah? Terserah. Jadi minimal 6 botol yang kita aja setiap pasien. Oke, tiap berarti langganan 6 botol. Berarti tidak memberatkan pasien ya Pak ya? Tidak. 6 botol pun karena ketika para langganan ini sudah merasakan khasiat dari 6 botol itu kurang lebih 3 hari, tentu mereka akan dengan sendiri akan kembali mencari Oxy itu sendiri. Oke, jadi luar biasa. Ini inspirasi ya sahabat Oxy. Kita bisa mengajak kerjasama sahabat-sahabat dari terapi bekam untuk bisa join dengan kita untuk lebih menyosialisasikan tentang air Oxy. Kalau yang ini diberi judul pengajuan program magang marketing untuk siswa SMK di Pandeglang. Nah, sampai ke sekolah nih Pak, gimana ceritanya Pak Ardiansyah? Ya, kita kan mendidik ada memang di kurikulum SMK ada program magang ya untuk jurusan tertentu yang berhubungan dengan bisnis kita ya, yaitu jurusan niaga dan marketing. Jadi kita atur sistem kerjasamanya, pengajuannya, guru akan mengatur kurikulumnya, jadwal-jadwal seperti apa kerjasamanya. Jadi kita juga akan mengeluarkan semacam beasiswa untuk siswa yang melakukan penjualan terbanyak dari penjualan, jadi ya penjualan terbanyak. Oke, bagus sekali nih ya, inspirasi baru nih buat kita sahabat Oxy. Yang ketiga ini, ini adalah acara home sharing. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ini boleh tahu Pak, di mana nih yang di sebelah kiri nih, foto yang paling kiri nih Pak? Yang kiri ini kebetulan di lokasi Bandung. Bandung, kita coba menyasar tempat-tempat yang bukan tempat ya, kita menyasar konsumen yang middle up. Oh, middle up. Jadi kita hotel, perkantoran. Jadi kita menjalin jaringan yang berhubungan dengan kantor, instansi, ya kan? Itu. Nah, terus sebelah kanan, Pak? Kalau kanan ini betulan mitra yang di luar kota.
Beliau juga pengembangan yang di restoran dan hotel. Oh. Jadi ada segmen-segmen pasar tertentu ya Pak ya? Di Iya. dalam ada, kemudian Iya. yang berbasis kuliner juga ada, Iya. atau hospitality. Oke, kemudian kita lihat lagi ini. Nah, kalau yang ini nih home sharing di RSO beliau, Bapak Ibu sahabat Oksi. Ini rutin atau hanya pada saat ada permintaan saja Pak, atau bagaimana Pak home sharing ini sebaiknya dilakukan? Ini betulan ada beberapa orang mitra yang baru yang belum paham benar tentang bisnis Oksi kita. Jadi sama home sharing tentang kendala-kendala di lapangan, kita coba memberikan solusi, ya. Solusinya seperti apa? Itu aja, ini Bu. berarti termasuk unit meeting juga ini ya? Ya, ini belum bisa rutin karena memang masih ada kekhawatiran mereka tentang PPKM. Oh iya betul, karena masih kondisi pandemi ya Pak ya. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti setelah acara corona ini berakhir, mudah-mudahan segera berakhir, ini bisa lebih rutin lagi ya Pak. Kalau sebelumnya memang selalu diadakan ya Pak ya, setiap bulan gitu mungkin? Biasa 1 bulan minimal 1 kali lah. Oke, dan tempatnya pindah-pindah. Oke, kunci lagi ya sahabat Oksi, selalu dilakukan minimal 1 bulan sekali dan tempatnya bisa pindah-pindah. Dan yang ini adalah dokumentasi beliau pada saat presentasi ke Ketua Ponpes Gasa di Bogor. Jadi menyasar ke beberapa segmen nih ternyata Pak Abiansa nih Bapak Betul. Biasa kalau Ponpes, Ketua Ponpes adalah tokoh masyarakat, tokoh agama ya. Di sekitar Ponpes tersebut ya, orang yang disegani. Sehingga masyarakat itu lebih cenderung mengikuti apa yang disampaikan oleh Ketua Ponpes tersebut. Nah, di sinilah keuntungan kita dalam berbisnis Oksi yang sudah dikenal masyarakat luas. Yang saya sarankan hanya pada teman-teman adalah jangan lupa kemanapun bawa Oksi. Saya betulan waktu itu bawa Oksi, tadi memang tidak mau bicara Oksi, hanya silaturahmi. Tapi saya lihat ada potensi untuk menjalani bisnis Oksi, maka saya keluarkan Oksi itu dari mobil, langsung kita presentasi. Karena ada peluang di situ. Ya, jadi jangan lupa produk itu selalu dibawa. Oke, jangan lupa produk selalu dibawa. Ini ajaran dari founder Andre Januar juga ya. Jadi tim yang beliau pegang itu selalu melakukan hal yang sama. Tidak hanya Pak Abiansa, kemarin kita juga dengar pendapat dan saran dari Bu Sandra. Bu Sandra Sisilia Wongsugoro selalu meletakkan botol Oksi di depan meja beliau di kasir ya. Dan Pak Agus juga selalu ada di mobil setiap beliau beraktivitas, dan yang beliau bawa tidak hanya produknya, tapi bicara masalah Oksi itu always, every time pada saat ketemu dengan sahabat-sahabat yang belum kenal dengan Oksi. Nah, ini juga kegiatan-kegiatan yang bisa kita lihat dari master coach kita ya, Pak Abiansa, pada saat bulan Desember lalu bersama beberapa sahabat-sahabat dari seluruh Indonesia dengan total 30 orang. 2 orang yang kebetulan hari itu tidak bisa terbang karena ada kendala teknis. Maka kita bisa lihat nih sahabat Oksi, tadi sudah cerita bahwa ada kafetaria di geraha kita ya, ada swafoto tempat kita berfoto. Kalau kita lihat memang suasananya sangat mewah juga ya Pak Abiansa ya. Semuanya serba komplit, sudah sekelas bintang 5. Fasilitas bintang 5 sahabat Oksi beliau menyampaikan ke kita. Jadi comfortable dan juga menjadi tempat yang nyaman untuk kita belajar. Kita bisa sharing bersama leader-leader dari seluruh Indonesia, seperti foto yang ada di hadapan sahabat-sahabat Oksi ini. Lintas jaringan, lintas founder itu adalah hal yang kadang-kadang kita jadi khawatir ya, tapi ternyata di Oksi tidak. Keakraban secara kekeluargaan ini terbangun dengan jelas dan membuat mereka malah saling memberikan tambahan ilmu, tambahan wawasan, dan bisa jadi jika ada permasalahan di lapangan, masing-masing beliau bisa memberikan solusi bagi sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini acara ONS yang di bulan Desember beliau sudah dapatkan. Sekarang kita lihat nih dokumentasi beliau pada saat
mendapatkan penghargaan langsung dari presiden direkturnya, yaitu Bapak Tony Setiaji. Di foto yang sebelah kiri saat Bapak mendapatkan penghargaan sebagai RSO Aiswarya ya, Pak Abi. Iya. Kemudian yang sebelah kanan adalah penghargaan beliau sebagai Junior Master Coach, karena pada saat itu pencapaian dilihat sampai dengan bulan Oktober ya Pak ya. Jadi belum sampai Master Coach saat itu kita sudah mendapatkan data bahwa Pak Abiansyah adalah salah satu Junior Master Coach yang diberi penghargaan di acara tersebut. Dan yang memberikan adalah Operational Director sekaligus Sales and Marketing Director Bapak Teddy Setiaji. Dan foto berikutnya inilah foto kebanggaan yang luar biasa, di mana saat itu juga diterimalah penghargaan langsung dari Bapak Tony Setiaji, buket bunga dan juga sertifikat beliau sebagai Millionaire Club 100, luar biasa. Dan di kanannya ini saya terima di awal Januari, ya, beliau sudah masuk menjadi jajaran Millionaire Club 250, Bapak Ibu sahabat Oksi. Ini pencapaian beliau sampai dengan Desember 2021. Nah, jadi jika semuanya berproses, pasti akan sampai pada titik ini. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu masih gamang, masih khawatir, masih belum yakin dengan bisnis ini, silahkan bertanya pada upline-nya, bertanya pada sponsornya, mungkin juga pada saat kita mengadakan sesi-sesi yang bisa dibicarakan secara internal di acara NDO agar kita semakin terasa untuk bisa mencapai puncak yang lebih tinggi lagi di bisnis kita. Nah, apalagi nih dokumentasinya? Nah, kita lihat ini adalah dinner ya, Pak Abiansyah ya. Betul. Kalau yang sebelah kiri ini pada saat kegiatan apa ini Pak? Boleh sampaikan dulu nih. Ini mencapai penghargaan apa nih ya? Pas ketika ini nih ulang tahun ya? Oh iya betul-betul. Ketika ulang tahun, ya itulah apa namanya kelebihannya ya Pak ya. Ya dari segi jadi menghargai ya sampai ulang tahun kita juga tahu persis ya tanggalnya. Dirayakan juga ya Pak saat itu, dan ini hanya diberikan kepada sahabat-sahabat Oksi yang bisa menembus syarat untuk menjadi kandidat ONS. Dan kalau tidak salah saat itu juga dikalungi slayer penghormatan ya Pak ya, ala Solo. Ini kalau kita lihat di sebelah kanan nih sahabat Oksi, ada Pak Abiansyah dan rekan-rekan semua dari seluruh Indonesia menggunakan slayer batik kebanggaan, slayer kehormatan dari perusahaan ya, karena kita berada di Central Java, berada di Jawa Tengah, di Solo, yang otomatis pasti ngingetnya adalah kain batik ya. Ini ada dari mana saja, ini ada dari Manado, ada dari NTB ya, dari Sumbawa kalau nggak salah, kemudian dari Jawa Timur, Jakarta, dari mana Pak? Bekasi, Pak Arif. Oh Bekasi, ya, Malang juga ya. Oke, dan Bandung ada Pak Dadang di sana. Iya, Pak Dadang. Kemudian kita lihat selain dinner, nah di hari ketiganya sahabat Oksi, beliau juga diberi kesempatan ya untuk bisa mengikuti acara City Tour. Nah, Pak Abiansyah yang mana ayo? Yang Pak Abiansyah yang paling kiri ya, paling kiri, berdiri di bagian kiri foto ini, Bapak Ibu sahabat Oksi. Ini adalah seluruh peserta yang hadir di acara ONS batch kedua yang lalu. Tidak banyak, karena memang sebetulnya hanya dibatasi 20 orang saja setiap angkatan. Setiap batch hanya 20 orang saja. Hanya di batch kedua ini kita berikan tambahan menjadi lebih banyak, sampai 24 orang. Dan 6 orangnya adalah kandidat ONS batch pertama yang kebetulan tidak bisa hadir saat itu karena mohon maaf ada yang terkena COVID saat itu ya, dan akhirnya bisa diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan di ONS batch kedua. Oke, dan ini adalah tim yang bisa mencapai kualifikasi ONS batch kedua dari founder Andre Januar. Bisa disebutkan siapa aja nih Pak Abiansyah?
Dari, nah ini Pak Agus ya, Pak Agus, Ibu Sandra, founder kita, Haryanto Rahman atau Andri Januar, Supriyanto dengan Pak Arif Darmanto nih. Pak Arif Darmanto dan Bu Umi ya Pak ya? Bu Umi ya, Bu Umi satunya, Bu Umi. Bu Umi Academy, oke, Ya. Bu Umi Academy dari Jawa Tengah dan Pak Arif Darmanto. Ini yang belum ikut ya Pak Supriyanto yang ada di foto yang di City Tour ini. Ada Pak Supriyanto di sebelahnya Ibu Umi, luar biasa. Ini adalah para leader di jaringan founder Andre Januar atau Bapak Haryanto Rahman yang ikut di acara ONS batch kedua. Sangat luar biasa, beliau bisa hadir membuat tim yang nantinya akan mereka kawal bisa menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Nah, ini saya skip dulu Pak Abdiansyah. Coba sekarang kita lihat adakah pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat yang lain ya, karena kita juga memberi kesempatan mereka untuk bertanya kepada kita melalui kolom komentar ataupun langsung open mic. Nah, ini ada dari Bu Farida Dwi Handayani, Pak Abdi. Izin bertanya, kalau kita jual konvensional, apakah ada HET atau harga eceran tertinggi maupun HER, harga eceran terendah, dan berapa sebaiknya kita jual? Bisa dibantu jawab, Pak? Bagaimana kalau ada kondisi seperti ini? Kalau saya harga eceran itu biasa saya jelaskan ke para konsumen itu harga 9.000 sampai 10.000 per botol. Ya. Untuk per dus saya jual sampai 200.000. Ya. Kalau bukan konsumen, harganya seperti itu ya Bu Farida. Ya. Antara 9.000 sampai 10.000 per botol, dan untuk dus itu dijual 200.000 per dus. Ada yang 240 memang, tetapi kalau misalnya dijual per dus 200.000, menurut Pak Abdiansyah masih bisa masuk ya. Karena memang ada juga ya Pak yang nggak mau jadi member ya Pak ya. Iya, jadi paling harga terendah ya harga member kita jual 175. 175 kita nggak dapat cuan di situ, tetapi kita mendapatkan bonus mungkin dari bonus stokis, ada kan potongan stokis. Kalau kita stokis pasti dapat bonus stokis, dan juga bisa mendapatkan bonus dari M-Plan kita. Oke, terima kasih Pak Abdiansyah sudah dijawab, dan Bu Farida juga menyampaikan terima kasih banyak share-nya, luar biasa menginspirasi. Sukses selalu buat Pak Abdiansyah. Terima kasih Bu Farida. Bu Utari juga menanyakan nih, Pak Abdiansyah luar biasa, boleh berbagi strategi bagaimana membina mitra dengan jarak jauh Pak, dengan sistem remote gimana nih, dan bagaimana mengatasi undercutting yang sekarang banyak ditemukan. Oke, kita bicara tentang mitra yang jarak jauh, bagaimana cara membinanya nih Pak? Ya, kita bisa video call ya, telepon karena jarak jauh ya. Saya sendiri sampai sekarang itu belum berani keluar kota, apalagi dengan sarana transportasi pesawat ya, karena takut di swab saya orangnya. Iya Pak. Ya, jadi membatasi itu. Jadi kita hanya dengan video call atau telepon ya. Jadi kita tanya bagaimana kendala mereka di lapangan, apa yang menjadi kendala, termasuk kendala dalam jalan bisnis maupun masalah-masalah yang dia hadapi. Jadi kita sebagai pendengar yang baik, sehingga kita tidak sebagai mitra, tapi teman dekat, sahabat. Jadi masalah mereka, masalah pribadi, mereka bisa curhat. Kita coba sebagai pendengar, walaupun tidak bisa memberikan solusi, mendengar apa mungkin kita berikan saran-saran, ya kan. Tidak hanya masalah bisnis, sehingga ada kedekatan emosional dengan para mitra. Kedekatan emosional itu yang diutamakan ya Bapak Ibu sahabat Oksi dari Pak Abdiansyah untuk pertanyaan Bu Utari. Kalau kedekatan emosional ini sudah terjalin, maka insya Allah apa yang menjadi visi dan misi bersama ini pasti akan mengikuti, pasti akan ada jalan. Kalau kita sefrekuensi ya Pak Abdi, pasti semuanya bisa berjalan lebih mulus.
Nah, mengenai undercutting, nih kalau saya nih undercutting ini pasti banyak terjadi di mana-mana ya, di perusahaan banyak. apa saja pasti ada. Nah, Ada. langkah bijak kalau Pak Abdi bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Begini, undercutting itu tidak bisa dihindarkan, baik dunia network maupun dunia konvensional. Nggak usah network, konvensional pun akan terjadi undercutting. Terus bagaimana kitanya? Ya kita harus meyakinkan bahwa Allah udah atur semua rezeki kita, sudah ada porsi rezeki kita. Hanya diperlukan inisiatif kita dalam mengatasi masalah itu, yaitu pengembangan segmen pasar. Pada saat kita menunggu undercutting, ya memang sudah terjadi, kita harus teriak-teriak atau harus bagaimana? Ya kita tinggal mencari ke end user, karena biasa undercutting ini biasanya di jumlah yang besar, ya kan? Kuantiti besar, kita cari yang kuantiti kecil, ya kan? Yang harganya bisa lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Jadi kita ke end user, banyak kok segmen pasar end user yang harga masih bagus. Jadi jangan menyerah dengan undercutting, karena undercutting memang dari awal sudah network itu sudah memang tidak lepas dari undercutting, ya kan? Jadi kita harus memperluas segmen pasar, memperluas konsumen, ya. Jangan terfokus dengan undercutting, akhirnya kita undercutting terus, ya kan? Nggak bisa melakukan aktivitas lain kalau kita fokus ke undercutting terus gitu maksudnya ya Pak ya? Betul. Kan segmen Oke. pasar masih luas. Oke, masih ada 75-80% itu ya. Iya. Tapi yang jelas kalau saya melihat nih Pak Abdiansyah pasti juga nggak setuju dengan adanya undercutting itu, karena tadi beliau juga menyampaikan untuk harga eceran disarankan 9 sampai 10.000 per botol. Iya. Dan kalau per dus bisa 200 sampai ke atas ya. Kalau saya tadi rata-rata ada teman yang bilang 240.000 Bu. Bahkan kemarin sahabat Oksi kita ada sesi dengan Bapak Andriana, Pak Andre ya. Beliau menyampaikan kalau dalam satu paket dengan terapinya itu akan menjual satu dos oksi sampai dengan 350.000 ya. Jadi sangat jauh dari harga member yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tapi saya berterima kasih atas pertanyaan dari Bu Utari ya, karena ini adalah pertanyaan yang bisa jadi ada di seluruh benak sahabat-sahabat Oksi, bahkan pelaku-pelaku bisnis dari dunia network marketing di luar sana. Karena kendalanya kebanyakan adalah seperti itu, tapi saran dari Pak Abdi tadi sudah mampu memberikan satu solusi juga, bahwa fokus pada bagaimana kita memperluas pasar, membuat segmen konsumen dan target-target kita sehingga waktu kita lebih banyak diluangkan ke sana, sambil lalu bagaimana juga membantu agar kita ikut berperan memerangi undercutting di Oksi di seluruh Indonesia. Terima kasih ya Bu Tari ya. Nah sahabat-sahabat, saya juga akan menyapa dulu sahabat-sahabat di FB. Ada Ibu Agus Wiyati dari Jeddah, kemudian ada Ibu Nanda
Bapak Ibu Sahabat Oksi, mohon maaf ada kendala teknis. Sayang sekali, ada beberapa saat saya sudah berusaha untuk mencoba masuk dan alhamdulillah saat ini saya sudah kembali. Suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu Sahabat Oksi? Bu Farida sudah mendengar suara saya? Sudah, oke. Baik, Bapak Ibu Sahabat Oksi, ini sampai pada sesi acara kita. Bukamsi Anissa, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Sumatera. Terima kasih banyak. Nah, kita sudah sampai pada sesi di mana kita melihat nanti strategi dari seorang master coach Abiansa untuk bisa menjalankan bisnis ini ya. Ini adalah closing statement dari beliau. Pertanyaan terakhir tadi dari Ibu Utari, kita sudah sampaikan solusinya seperti apa. Dan kali ini kita akan bicara tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh pejuang-pejuang Oksi untuk bisa menjalankan bisnis ini dengan nyaman, ya, dengan aman, dan bisa jadi ini akan bisa menjadi panduan kita untuk melaksanakan bisnis Oksi di kemudian hari ke depannya. Itu bisa kita lebih terarah, lebih semangat lagi, dan akhirnya bisa mencapai posisi seperti yang
didapat oleh para leader kita, dan hari ini kita sudah melihat panduan itu diberikan oleh Master Coach Abdiansah. Nah, beliau apakah masih ada di ruang ini? Mudah-mudahan masih ada, Pak Abdiansah. Kita coba untuk menyampaikan closing statement ya sebelum kita berakhir dan mendapatkan sepatah kata dari founder Andre Januar ya. Kita lihat dulu sahabat Oksi. Saya share screen-nya. Ini dia. Oke, sudah terlihat ya. Bisa difoto. Bisa direkam karena ini adalah salah satu tips dari beliau untuk bisa mencapai posisi Master Coach di CJDW Network Metamorph ya. Pertama, beliau menyampaikan kepada kita adalah jangan pernah lupa untuk konsumsi oksi secara rutin. Jadi jangan pada saat kita pingin aja, tetapi justru secara rutin, terus-menerus. Harus istiqomah kita mengonsumsi produk oksinya. Ya. Jadi tidak hanya oksi water, beliau juga tadi sudah menyampaikan kepada kita untuk mencegah agar beliau tidak obesitas, karena sangat paham obesitas itu akan memberikan dampak penyakit-penyakit degeneratif, maka beliau berusaha untuk membuat tubuhnya proporsional ya, berat badannya proporsional. Maka beliau juga rutin mengonsumsi Alustela. Dua produk ini yang paling sering dikonsumsi oleh beliau. Selain itu pernah juga konsumsi produk seperti Glutastela, Oribel dan juga Core7. Yang kedua, tips sukses dari Master Coach Abdiansah ini adalah menceritakan testimoni pribadi dan testimoni konsumen-konsumennya kepada semua orang yang kita temui. Ceritakan ya. Yang ketiga adalah pelayanan mitra dan konsumen. Jadi ini adalah hal mutlak yang harus selalu kita lakukan kalau kita mau sukses ya. Pelayanan pada mitra kita, pada jaringan kita, tidak peduli, tidak tebang pilih, itu semuanya harus dilayani dengan baik dan juga melayani konsumen-konsumen kita. Karena bisa jadi konsumen ini bisa kita ajak untuk mengembangkan bisnisnya juga. Yang keempat adalah sampaikan produk knowledge ke banyak orang. Seperti beliau tadi sudah contohkan kepada kita ya bahwa kekuatan produk itu adalah nomor satu. Bahwa air adalah dasar dari kehidupan. Bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan kebutuhan dasar ini. Jadi pilihlah kebutuhan dasar yang berupa air adalah air yang sehat. Ya, air yang murni, air yang beroksigen tinggi dan tidak mengandung mikroba, ya, tidak mengandung logam berat, apalagi sudah diproses dengan mesin MRT. Yang kelima adalah tips memperluas kemitraan. Jadi jangan pernah sampai di bagaimana kita punya mitra yang sekarang, tetapi kita juga perlu merekrut lagi. Kita membantu member-member kita untuk menduplikasi seperti halnya yang kita lakukan. Juga memperluas konsumen. Jadi nggak pernah berhenti, terus action, terus bergerak ya. Dan juga beliau menyarankan kepada kita untuk bisa membuat segmen pasarnya. Seperti beliau tadi sampaikan kepada kita, ada kalanya beliau bertemu dengan komunitas yang middle up ya. Ada juga beliau juga bertemu dengan para tokoh agama dan juga beliau tadi mencontohkan untuk bisa bekerja sama dengan sekolah ya yang ada kurikulum pemasaran ya, ada juga dengan mitra-mitra terapis. Nah, ini adalah langkah atau tips sukses dari Master Coach Abdiansah untuk membuat kita sukses di bisnis oksi. Dan yang terakhir, poin yang diberikan oleh beliau adalah tanamkan mindset ke orang sekitar kita. Ya, tanamkan mindset ke orang sekitar kita atau yang kita kenal bahwa kalau mau sehat, minumnya adalah air oksi. Luar biasa ya, Bapak Ibu sahabat oksi, ini adalah tips sukses dari Master Coach Abdiansah kepada kita semua agar kita bisa menjadi Master Coach Indonesia berikutnya di CJDW Network Metamorph. Baik, sekarang tiba saatnya
kita mendengarkan sepatah kata dari founder kita Bapak Andre Januar, Pak Haryanto Rahman. Silakan Pak Andre Januar. Semangat pagi Pak. Selamat pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua mitra-mitra CJDW Metamop yang hadir hari ini ya. Luar biasa mau meluangkan waktu. Ini momen yang pas untuk kita menjadi sebagai pendengar ya dari coach-coach kita yang udah memberikan banyak ilmu. Kenapa saya harus sering ikut kayak gini? Karena ya satu sisi saya pribadi masih haus akan ilmu. Itu dia. Mungkin hanya sedikit penyampaian ya untuk para peserta Zoom meeting hari ini ya. Tanamkan jiwa bisnis komitmen dan konsisten terhadap bisnis yang Anda jalankan. Saya pribadi, Oxy adalah saya adalah Oxy. Biarkan orang tahu Oxy itu saya itu Oxy. Itu yang sering saya tanamkan pada diri, karena saya komitmen dan konsisten terhadap perusahaan CJDW Network ini ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Oxy telah merubah finansial kita. Mungkin yang baru-baru boleh mencoba untuk bagaimana membangun brand personal. Coba ketatkan brand personal Anda dalam jangka waktu 1 tahun ini. Dengan cara biarkan orang tahu Oxy itu Anda itu Oxy. Saya yakin dengan sendirinya Anda akan mendapatkan repeat order tanpa nggak disengaja. Mungkin sedikit tadi ada sempet ya saya mendengarkan tentang cutting price. Ini sedikit celutan. Di saat kita membangun brand personal, otomatis cutting price itu akan nggak mendekat ke kita. Kita akan punya konsep-konsep baru yang memang itu di luar. Karena kenapa? Saya sendiri boleh dibilang dengan Pak Abdiansa yang sebagai coach hari ini ya, beliau adalah senior saya sebenarnya, terus terang. Lebih duluan beliau yang banyak pembelajaran yang saya dapat dari beliau juga di marketing plan yang lama ya, waktu di sistem yang lama, di jaringan yang lama. Di jaringan lama beliau adalah upline saya. Nah, dengan perombakan ini saya banyak mempelajari dari beliau juga. Apa yang disampaikan beliau emang benar. Masih banyak user. Jadi masih banyak segmen pasar yang bisa kita ambil, bangun konsepnya. Seperti yang saya lagi uji coba dalam setahun ini, konsep bagaimana masuk ke komunitas burung ya. Burung peliharaan mereka itu bagaimana harus mengkonsumsi Oxy, bukan hanya human-nya aja. Karena brand personal itu yang kita bangun, brand personal itu yang mereka tahunya seperti itu. Jadi ini untuk yang baru, yang apalagi yang salah satu RSO baru, coba kita dari sekarang kita bangun dulu brand personal kita dengan biar orang tahu bahwa saya itu Oxy itu saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena selama ini hanya bisa mengamati dan hanya bisa menduplikasi untuk mereka-mereka yang baru belajar dan baru bergabung di CJDW Metamop, Bu Sofi. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Andre. Tanya nggak Bu Sofi? Oke, sebentar. Sebelumnya sedikit statement buat Pak Abdiansyah dari coachnya Pak, dari foundernya. Silakan Pak, bagaimana sosok Pak Abdiansyah buat seorang Andre Januar? Silakan Pak. Halo. Ya, gimana Bu? Maaf Bu, yang ditanya saya ya Bu? Iya Pak, saya bertanya sama Pak Andre Januar. Bagaimana pendapat Bapak akan Bapak Abdiansyah? Di mata seorang founder Andre Januar itu beliau seperti apa? Satu sisi ya, saat ini secara personal Bu ya, secara pribadi beliau saya anggap sebagai kakak. Di mana memang karena memang domisili kami dekat juga. Kebetulan memang waktu di jaringan lama beliau yang banyak menuntun saya untuk bagaimana tetap konsisten di bisnis ini tanpa harus memilih multi level lain ya istilahnya, walaupun penawaran di sana banyak banget penawaran. Dengan posisi saya sekarang itu banyak banget Bu. Salah satunya itu pihak-pihak asuransi itu udah nawarin aja istilahnya yang berbentuk network ya. Tapi karena saya memegang konsistennya dari 2009 untuk bagaimana saya meyakinkan bahwa produk ini bisa membawa perubahan finansial pada diri saya, dan alhamdulillah memang membawa perubahan finansial yang luar biasa dengan konsisten. Ini yang saya tanamkan sebagai sosok seorang upline. Itu yang saya memberikan contoh kepada mereka. Nah, sosok Pak Abdi di mata saya memang luar biasa. Dia yang sering
menuntun saya dalam sisi rohani ya Bu ya. Betul ya. Spiritualnya luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Andre Januar, lengkap sudah apa yang menjadi statement beliau buat kita dan juga buat Master Coach Abdiansyah hari ini. Baik, satu lagi pertanyaan tadi dari siapa? Silakan. Saya Bu. Oh, Saya Bu. Ibu Farida Dwi Handayani, silakan Ibu. Terima kasih Bu Sofi, Pak Abdi, dan Bapak Ibu semua. Saya selalu merasa setiap Rabu siang itu penting saya untuk harus hadir karena memang input pengalaman Bapak Ibu itu yang kami butuhkan. Izin Pak, saya RSO baru di Salatiga. Tadi tuh saya berpikir selalu yang saya hadapi kalau ada calon konsumen tuh tanyanya gini, berapa sih seharusnya minum berapa botol per hari? Itu Pak Abdi. Kita jawab seperti apa itu Pak? Kan apa cukup 1 atau 2 atau soalnya saya khawatir kalau terlalu banyak nanti takut gitu Pak. Seharusnya berapa sih efektifnya? Terima kasih. Terima kasih Bu Farida. Silakan Pak Abdiansyah untuk menjawab pertanyaan beliau, Pak. Batas minimal minum pagi hari itu 1 botol, minimal itu 1 botol. Bangun tidur minum 1 botol. Mau tidur 1 jam sebelum tidur minum 1 botol, itu minimal. Kalau batas maksimalnya tidak dibatasi. Karena sebenarnya karena pH netral, air oksi ini boleh diminum sebanyak mungkin kalau mampu secara ekonomi ya. Nah, ditutamakan saya sarankan bagi yang sedang mengalami proses kesembuhan, pagi hari harus diperbanyak. Jadi kalau misalkan mampu dia minum bangun tidur 3 botol, perbanyak di pagi hari 3 botolnya. Jadi tidak ada batasan maksimal. Ya. Gitu ya Pak. Jadi diminum sehari-hari pun silakan, ya kan? Karena untuk proses penggantian air dalam tubuh, karena 80% tubuh kita ini adalah air, maka apabila 80% tubuh air yang di dalam tubuh kita ini kita ganti dengan air oksi, tentunya 80% tubuh ini kita akan sehat, ya kan? Karena kualitas air kita, ya kan, yang luar biasa. Itu aja Bu Farida. Terima kasih Pak Abdi. Terima kasih. Sama-sama Bu. Terima Pak kasih. Abdi. Bu maaf Pak Abdi punya nggak Pak member yang istilahnya middle ke bawah atau menengah ke bawah, itu mereka disuruh konsumsi 1 gitu atau gimana? Betul. Pak? Kalau secara ekonomi middle ke bawah cukup minimal 1 botol pagi hari dan 1 jam sebelum tidur atau sore hari ya, perut kosong, yang intinya di perut kosong. 1 botol di sore hari atau malam harinya. Berarti 1 ya Pak. Ya, baik. Minimal 1. Makasih ya. Pak. Makasih Bu Sofi. Terima kasih Bu Farida dan Pak Abdiansyah sudah memberi jawaban dan juga menanyakan ya. Sahabat-sahabat Oksi, ini masih ada sahabat-sahabat yang setia bersama kita. Yang belum saya sebut ada Bu Juwita Resmi di Bandung, Bu Rita Subang, ada Bu Eti Suryati, Pak Naufal, ini ada yang baru juga ini ternyata ya. Ada Bu Herianti Herman, Bu Eta, Pak Ibnu, dan sahabat-sahabat yang lain. Bu Anita Rosana, ini saya juga baru baca nama beliau yang saat ini. Untuk itulah Pak Abdi, sebagai penghargaan kita kepada sahabat-sahabat yang masih setia bersama kita nih, mohon bantuannya Pak Abdi untuk memberikan kuis kepada sahabat-sahabat yang ada di Zoom, 1 pertanyaan, 1 kuis, dan 1 kuis lagi untuk teman-teman di FB. Silakan Pak, materinya boleh kuis dari bahan biodata Bapak, atau bagaimana Bapak melakukan bisnis ini, atau juga dari materi bisnis kita sendiri. Silakan Pak, bebas. Ya. Kuis pertama untuk yang ada di Zoom, silakan Pak. Saya mau nanyakan apa keunggulan dari air oksi? Oh, oke. Ya. Boleh sebanyak-banyaknya apa boleh 1 Pak? Berapa poin yang Bapak minta nih? Minimal 3 lah. Minimal karena itu udah 3 harus lah. Minimal 3 lah, sahabat Oksi. Ya. Apa manfaat dari air oksi kita? Minimal 3 poin. Silahkan. Wow, kalau yang pertanyaannya Oksi langsung banyak sekali yang jawab ya, luar biasa nih. Ini ngetes juga nih, Pak Abdi ngetes kita juga nih. Bisa mengambil kesempatan menjadi master coach nggak? Kalau iya, berarti pengetahuan produknya menjadi luar biasa. Nah, kita cek berapa orang yang sudah menjawab. Sudah 5 orang, 1 lagi baru kita tutup ya.
Nah, sebelum Pak Abdi memutuskan siapa pemenangnya, sekarang Pak Abdi yang menjawab kuis Bapak sendiri seperti apa jawaban yang paling benar. Pas, sampai dengan, 7 orang sudah. Kita stop sampai di Bu Herianti Herman ya. Silahkan Pak, jawaban yang benar apa Pak? Keunggulan air oksi dibandingkan air lain adalah pertama dia air murni, ya. Kedua mengandung oksigen yang tinggi. Ketiga dia mengandung air aktif. Sekaligus dia adalah air oksi pH netral. Jadi 3 minimal yaitu air murni, oksigen tinggi dan air aktif. Oh, yang paling tidak ada jawaban itu ya Pak ya, air beroksigen tinggi dan air aktif ya. Lainnya boleh. Ya. Lainnya boleh terserah. Oke, baik. Pak Edi juga sudah menjawab. Terima kasih Pak Edi Van Helen. Di sini pertama yang menjawab Ibu Farida, namun tidak ada air aktifnya. Yang berikutnya adalah oksigen tinggi dari Pak Naufal, air aktifnya juga ada. Yang ketiganya adalah pH netral. Bagaimana Pak Abdi kalau yang ini? Kurang satu ya, air murni ya. Oh, harus ada air murninya. Coba kita lihat lagi. Oksigen tinggi, pH netral, air aktif, dan air murni. Air murni, oksigen tinggi, air aktif. Kalau nggak ada pH netralnya bagaimana Pak? Masih bisa. Ya, karena ini keunggulan pH netral kan masih bisa mudah dicapai dari ini ya, Mas. Iya. Oke. Ini keunggulan utama. Keunggulan utama. Betul. Pak Naufal, hak prerogatif ada di Pak Abiansa, Bu Farida juga. Mohon pengertiannya. Terima kasih sudah menjawab. Tapi hari ini adalah harinya Pak Abiansa. Jadi kita tetapkan di sini ada yang paling penting dari beliau adalah air murni, oksigen tinggi, dan air aktif. Ya, pH netralnya boleh di di skip boleh ya Pak ya. Jadi kalau dari ini maka yang mendapatkan GA dari kuis pertama di Zoom ini adalah Ibu Juwita Resmi. Selamat Juwita Resmi. Ya. Juwita Resmi menyampaikan air murni, oksigen tinggi, dan air aktif. Selamat. Oke, berikutnya di FB Pak, silakan kuis keduanya. Kuis kedua tentang personal saya ya mungkin ya. Ya, boleh Pak. Saya berasal dari daerah mana? Oke, silakan sahabat Oksi di FB. Pak Abdiansah berasal dari daerah mana? Karena beliau adalah orang rantau yang datang ke Jawa. Karena awalnya pergi ke Jakarta untuk menuntut ilmu. Beliau kuliah di Jakarta dan kemudian beliau tinggal di Bekasi sampai dengan sekarang ya. Keluarga ada di Bekasi. Pertanyaannya tadi seharusnya istri saya berapa, anak saya berapa, Pak? Iya. Jangan kebalik tadi katanya Pak Abiansa, soalnya itu yang saya ingat ya. Oke, di Zoom juga sudah ada yang menjawab. 3 orang sudah menjawab, tapi kita lihat dulu di FB apakah sudah menjawab pertanyaan dari Pak Abdiansah, karena memang kalau di FB ini adalah jawaban yang delay. Nah, sambil lalu kita menunggu Pak, saya mohon bantuannya bagaimana jika kita lihat kondisi saat ini, apakah bisnis Oksi ini masih relevan dan masih perlu kita perjuangkan. Ini adalah pertanyaan terakhir dari saya untuk Bapak, karena ini akan kita kenang selamanya dan bisa jadi inspirasi yang Bapak sampaikan sekarang akan selalu kita jalankan kelak di kemudian hari. Oke, silakan Pak Abdiansa. Bisnis ini masih harus kita pertahankan, kita jalankan, kita kembangkan, karena sudah terbukti 18 tahun eksistensi bisnis Oksi ini terus berkembang dan terus meluas ya, baik di networknya maupun di tingkat konsumennya. Kedua, manfaat dari Oksi ini sudah terbukti banyak membantu orang lain untuk proses kesembuhan, untuk menjaga kesehatan, ya, apalagi di masa pandemi, ya, terbukti orang-orang yang suspek COVID sangat terbantu dengan mengkonsumsi Oksi.
Ya. Jadi ketiga, karena kita adalah produk air oksi, produk utama kita adalah air, merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi produk ini segmennya sangat luas, ya, sangat luas dan tidak terbatas di usia, ya kan. Jadi kalau kita mau serius mengembangkannya, maka tidak menutup kemungkinan penghasilan kita yang namanya 1 digit, 2 digit, ya kan, sangat bisa nyata kita capai. Tergantung kita mau seberapa serius kita untuk menjalankan bisnis ini. Oke, luar biasa. Masih relevan sekali karena produk kita adalah produk yang menjadi dasar kehidupan setiap manusia. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Sekarang kita lihat beberapa sahabat di FB sudah menjawab. Mulai dari Pak Anton Budiman, ada Bu Amoy, Bu Agus Wiyati, Bu Rita, Bu Enin, ya. Nah, jawaban yang benar apa ini, Pak Abdi? Saya berasal dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pangkal Pinang, bukan Tanjung Pinang. Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Iya, ini ada yang menjawab Tanjung Pinang, betul Pak. Jadi kalau kalau Pak Anton Budiman menjawab Riau, berarti bukan. Kalau Bu Amoy Belitung, Pak. Belitung salah, saya di Pangkal Pinangnya, Pulau Bangka ya saya, Pulau Bangka. Kalau Bangka Belitung juga salah ya, Pak? Bangka Belitung masih boleh lah. Masih boleh ya. Kemudian di sini Bu Rita Tanjung Pinang, lalu Bu Rita menyampaikan Pangkal Pinang di akhir. Oke. Jadi kalau misalnya kita kunci Bangka Belitung saja ya Pak yang kita beri ya, Pak ya? Ya, betul. Kalau begitu selamat buat Bu Agus Wiyati sudah bisa menjawab kuis kedua dari Bapak Abdiansyah. Semoga hadiahnya bisa diterima walaupun beliau masih ada di Jeddah ya, keluarga di Indonesia yang mewakili untuk menerimanya. Bu Farida pernah ke Pulau Lengkuas juga. Wah, luar biasa. Terima kasih, selamat. Akhirnya sahabat Oksi, hari ini kita sudah menyelesaikan acara event online kita, yaitu Let's Talk Oksi Opportunity bersama seorang master coach, Bapak Abdiansyah, yang sudah membuktikan kepada kita bahwa dengan kita menjalankan bisnis Oksi ini dengan serius, fokus, ya, bahkan beliau rela meninggalkan usahanya yang sebelum Oksi sudah dirintis untuk fokus ke Oksi ini, maka kurang lebih 1 tahun beliau sudah mencapai posisi master coach dan ini akan terus bertumbuh berproses sampai ke Royal Grandmaster ya, dimana di saat itu nanti Pak Abdiansyah akan mendapatkan bonus tertinggi 1.521.500.000. Amin. Dan tentu saja founder Andre Januar, Bapak Arianto Rahman juga pasti akan selalu bersama beliau dan seluruh timnya untuk terus membangun sesuai misi dan visi bersama. Besok kita akan ada acara lagi mengupas tuntas lebih dalam bagaimana kita bisa memahami marketing plan-nya dan bagaimana strategi-strategi yang bisa dijalankan agar kita bisa dengan mudah menjalankan bisnis Oksi ini, walaupun seperti Pak Abdiansyah bilang nggak perlu bakat, nggak perlu pakai pendidikan yang tinggi khusus di dunia marketing, tapi semua bisa menjalankan. Buktinya banyak sekali dari jaringan beliau yang sudah mencapai senior coach, bahkan mungkin bertaburan konsultan-konsultan yang ada di jaringan beliau. Terima kasih banyak Pak Abdiansyah, sukses selalu, sehat selalu menginspirasi Bung Oksi, Pak Andre Januar, Pak Arianto Rahman, founder kita, sahabat-sahabat semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih banyak, sehat selalu, stay safe, stay healthy, semangat pagi, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.